Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang nggak boleh jawab salamnya Ustadz ada 5 orang, 5 kelompok. 1 orang kafir. Ada di sini orang kafir? Nggak ada. Alhamdulillah. Yang kedua yang nggak boleh jawab orang gila. Ada orang gila di sini? Ada kalian? Orang gila? Nggak ada. Ada yang nggak boleh jawab salam orang tidur. Ada yang tertidur di sini kalian? Nggak ada ya. Yang keempat orang tuli, nggak bisa dengar. Mau jawab apa dia? Ada di sini tuli? Nggak ada. Yang nggak bisa jawab salam juga adalah orang bisu. Ada orang bisu di sini? Kalau gitu jawab salamnya yang kompak. Setuju? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh keluarga besar Yayasan Sekolah dan Sekolah Islam Terpadu Khairul Imam. Saya sangat dekat dengan ayahanda Pak Asrul Azwar. Beliau orang yang tawadu, orang yang istimewa di mata kami. Sampai alhamdulillah kemarin waktu musim pandemi saya menghubungi beliau untuk bisa kita bincang-bincang dialog melalui podcast di YouTube. Jadi adik-adik nanti kalau ingin lihat podcastnya bersama ayahanda beliau-beliau ini, siapa namanya? Ayahanda siapa? Pak Asrul Azwar ya. Cari di YouTube Ustadz Fahmi Salim Dubes Asrul Azwar. Bisa dilihat YouTube-nya. Insya Allah. Salam hormat buat ayahanda di Rabat yang sedang bertugas, juga kepada seluruh narasumber kita pada hari ini. Terima kasih. Alhamdulillah dengan izin Allah saya bisa membawa seorang ulama dari Palestina. Beliau adalah Dr. Ahid Abdul Atta, Ketua Ikatan Ulama Palestina Diaspora yang ada di Malaysia dan Indonesia. Tepuk tangan untuk beliau. Saya juga ditemani oleh sahabat saya, Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia, Dr. Sabarudin Bisri. Tepuk tangan. Siapa di antara adik-adik yang mau belajar ke Timur Tengah? Ada yang mau belajar ke Timur Tengah enggak nanti? Ada yang mau kuliah di Mesir? Ada yang mau kuliah di Madinah? Ada yang mau kuliah di Mekah? Ada yang mau kuliah di Maroko? Ada yang mau kuliah di Palestina? Takbir! Adik-adikku sekalian, hadirin kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah Ta'ala, tadi kita sudah menyanyikan lagu apa? Indonesia. Apa satu kalimat di dalam lagu tersebut? Indonesia Raya merdeka, merdeka. Betul? Indonesia sudah merdeka belum? Alhamdulillah. Apa buktinya Indonesia sudah merdeka? Kalian bisa sekolah, kalian bisa aman, kalian bisa hidup tenang, kalian bisa makan, bisa tidur nyenyak, orang tua kalian bisa cari nafkah, cari duit, bisa menyekolahkan anak-anaknya di Sekolah Islam Terpadu Khairul Imam. Betul? Ada yang kelaparan di sini? Bukan lapar tidak sarapan, kelaparan. Kalian gak punya makanan di rumah, orang tua kalian orang lapar semua. Ada? Tidak ada. Kalau sekolah di Khairul Imam berarti orang tuanya orang mampu, karena di sini bayar. Betul? Itu tanda kita sudah merdeka. Tapi saudara-saudara kita umat Islam di Palestina sudah merdeka atau belum? Mereka dijajah siapa?
Israel, kalau saya sebut Israel, jawabannya laknatullah. Setuju? Saya ulangi, Palestina, Israel, takbir. Anak-anak di Palestina, anak-anak di jalur Gaza, mereka setiap hari, setiap 10 menit dibunuh satu nyawa anak Palestina. 10 menit, setiap 10 menit ada satu nyawa anak-anak di jalur Gaza yang dibunuh dan dibantai oleh Israel. Kalian sedih apa tidak? Kalian sedih apa tidak? Rumah sakit dihancurkan, sekolah-sekolah dihancurkan. Dan tahun ini, kemarin kita baca di sosial media, kita dengarkan di sosial media pengumuman dari Kementerian Pendidikan yang ada di jalur Gaza, Pak Ketua, bahwa diumumkan tahun ajaran baru tahun ini sudah ditutup. Kenapa? Karena seluruh siswa yang ada di tahun baru di Palestina, di Gaza itu semua sudah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 4.700 anak-anak Palestina meregang nyawa. Belum lagi perempuan, ibu-ibu, ayah yang kehilangan anaknya, ibu yang kehilangan buah hatinya. Bagaimana perasaan kita kalau kita melihat saudara-saudara kita yang tertimpa musibah dan bencana? Bukan bencana seperti di negeri kita, ada gempa bumi, ada banjir bandang, ada longsor, ada gunung meletus, betul? Tapi bencana yang ada di Palestina ini adalah karena agresi serangan militer yang dilakukan oleh Zionis Israel. Maka itu alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita masih punya hati nurani, kita masih punya kepedulian, kita masih punya akhlak untuk menunjukkan solidaritas kepada saudara-saudara kita umat Islam di Palestina. Siapa yang sudah menonton tayangan video pesan dari seorang anak Palestina, anak SD Palestina, sudah ada? Sudah ada yang pernah menonton? Saya ingin tampilkan di sini suara daripada adik-adik kita di Gaza. Ya, nanti cari di YouTube atau lihat di Instagramnya Ustadz. Saya punya akun Instagram, namanya akunnya UFS Official. Ya, ada video-video bagaimana penderitaan anak-anak Palestina. Jadi anak remaja ini seusia kalian, anak SD, dia mengatakan betul bahwa kami di jalur Gaza terputus dari makanan, tidak ada minuman, terputus aliran listrik, terputus saluran internet, tapi kami tidak pernah terputus hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takbir. Mereka anak-anak Gaza adalah anak-anak yang memiliki mental pejuang, mental pemenang, bukan mental pecundang. Sehingga apa? Anak-anak kecil mereka sudah banyak yang hafal Quran.
remaja-remajanya, anak-anak mudanya, sampai lansianya. 2 bulan, saya ingat 2 bulan sebelum terjadi agresi terakhir, tanggal 7 Oktober, Israel katanya membalas serangan daripada kelompok perlawanan Palestina. 2 bulan sebelum terjadi agresi Israel itu, di Gaza diselenggarakan wisuda para penghafal Quran yang terbesar di dunia. Takbir. Tepuk tangan untuk saudara-saudara kita. Inilah rahasianya. Mengapa anak-anak Gaza begitu kuat, tegar dan sabar? Mengapa bisa orang tua mereka begitu tegar dan sabar di tengah desingan peluru, tembakan roket, rudal menghancurkan dan menghantam rumah-rumah mereka, sarana-sarana fasilitas umum, rumah sakit, masjid, sekolah, semuanya dihancurkan oleh Israel, laknatullah. Tapi mereka memiliki ketegaran, memiliki ketabahan yang luar biasa, sampai ada orang tua yang mengatakan ketika melihat rumahnya hancur, satu kota, satu kecamatan hancur, dia mengatakan apa? Kalian wahai Israel, wahai penjajah, kalian silakan bunuh kami, hancurkan rumah-rumah kami, tapi usaha kalian itu tidak akan bisa melemahkan semangat kami, tidak akan bisa menghancurkan tekad kami. Tekad kami adalah untuk Palestina yang merdeka. Takbir. Palestina, Palestina, Palestina. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia berkata dengan lantang, apapun yang kalian lakukan, agresi yang kalian lakukan, penghancuran yang kalian lakukan, kejahatan perang yang kalian timpakan kepada kami rakyat Gaza Palestina, tidak akan menyurutkan langkah kami untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Takbir. Inilah rahasianya, yaitu apa? Ada Al-Quran di dalam dada-dada mereka. Alhamdulillah. Mari, dengan acara ini saya berharap seluruh pimpinan yayasan, para guru, para asatiz, juga seluruh santri, para siswa dan siswi, ayo kita tanamkan semangat kecintaan kita kepada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu adalah kiblat pertamanya umat Islam. Masjidil Aqsa adalah tempat Isra Mi'rajnya Rasulullah. Adik-adik sholat 5 waktu tidak? Sholat 5 waktu tidak? Alhamdulillah. Kalau sholat 5 waktu, tahu nggak sejarahnya kenapa ada perintah sholat 5 waktu? Kenapa? Karena Nabi dipanggil oleh Allah ke Sidratil Muntaha. Ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Di Khairul Imam ada peringatan Isra Mi'raj tidak? Ada tidak? Alhamdulillah. Isra Mi'raj itulah yang menjadi penghubung hati kita seluruh umat Islam di dunia untuk mencintai Masjidil Aqsa, tempat Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di situ Nabi Muhammad memimpin salat 2 rakaat. Memimpin salatnya siapa? Para nabi dan rasul. Kemudian dari situ Nabi kemudian berangkat Mi'raj ke Sidratil Muntaha untuk mendapatkan perintah salat 5 waktu. Alhamdulillah. Mari kita sama-sama kuatkan hati, kuatkan tekad, jangan lupakan Palestina, terus dukung perjuangan rakyat Palestina sampai mereka berhasil meraih kemerdekaannya. Setuju? Setuju?
Terus perbanyak doa untuk rakyat Palestina, untuk rakyat Gaza. Doakan abang-abang kalian. Halo, assalamualaikum. Nampak sibuk kali makan cemilan. Ya, doakan siapa? Abang-abang kalian. Siapa abang-abang kalian? Oh, sekarang ada abang-abang ganteng, Bunda. Ya, mujahid-mujahid ganteng. Itu namanya bukan ganteng-ganteng serigala, tapi ganteng-ganteng mujahidin. Allahu Akbar. Siapa sekarang emak-emak yang gak kenal Abu Ubaidah? Ada yang gak kenal? Udah lihat fotonya semua? Itu orang hebat, luar biasa. Suaranya itu menggentarkan Tel Aviv dan menggentarkan musuh-musuh kita, yaitu tentara Israel, laknatullah. Takbir. Doakan abang-abang kita, support terus perjuangan mereka, bantu mereka dengan makanan, bantu mereka dengan minuman, bantu mereka dengan doa, dan jangan pernah kita putus untuk berdonasi, bersedekah. Hari kemarin Majelis Ulama Indonesia, ini pesan saya terakhir, telah mengeluarkan fatwa. Majelis Ulama Indonesia Pusat, ulama-ulama yang berhimpun dari seluruh ormas Islam, para zu'ama, cendekiawan, intelektual muslim, mengeluarkan fatwa bahwa wajib hukumnya bagi seluruh muslimin Indonesia mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. Takbir. Yang kedua ini perhatikan, haram hukumnya membeli produk-produk Israel atau negara-negara yang mendukung Israel. Setuju? Jadi kalau ada ayah bunda kalian ngajak makan di mana? KFC, jangan mau. Setuju? Ganti saja dengan ayam geprek. Betul. Kalau ada saudara kerabat yang ngajak kalian makan McDonald, bagaimana? Tidak mau. Apa gantinya? Lontong sayur Medan. Betul? Setuju? Insya Allah. Jangan pernah mendukung Israel dengan membeli produk-produk yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan atau negara-negara yang mendukung dan mensupport Israel membunuhi anak-anak Palestina. Setuju? Kita dukung fatwa ulama. Setuju? Takbir. Mudah-mudahan fatwa ulama ini bisa kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita selalu berdoa Palestina selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, kita angkat tangannya, yel-yel Palestina. Setuju? Palestina. 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 Khairul Imam. Khairul Imam. Khairul Imam. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan terus tingkatkan donasi saudara-saudara kalian. Ya, beberapa tempat kemarin kami sekolah sudah kita kunjungi. Alhamdulillah kemarin sudah kita satu sekolah mereka memberikan donasi 110 juta. Alhamdulillah. Sekarang hari ini di Khairul Imam kita menerima donasi 62 juta. Mudah-mudahan terus bertambah, terus meningkat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.